saya Ajeng Pratiwi dengan NPM 1915310603. Saya dari kelas 6 reguler 2 kelas 2 KIC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Pariwisata dengan dosen penguji Ibu Dian Yulis Wulandari. Pertanyaan yang pertama, sebutkan apa tujuan dari pemasaran pariwisata. Jawabannya, tujuan dari pemasaran pariwisata yaitu yang pertama meningkatkan jumlah kunjungan, yang kedua memperkenalkan kepada masyarakat tempat wisata baru, yang ketiga mendukung program pemerintah khususnya pengembangan pariwisata di daerah, dan yang keempat mendapatkan brand image yang baik sebagai destinasi wisata ramah lingkungan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mempromosikan objek pariwisata? Jawabannya, cara mempromosikan objek pariwisata yang pertama yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Banyak sekali masyarakat yang bermain atau menggunakan media sosial. Maka tidak heran jika media sosial mulai digunakan sebagai tempat untuk berpromosi secara efektif. Media sosial untuk promosi pariwisata juga sudah mulai banyak dimanfaatkan oleh pengelola pariwisata termasuk pemerintah. Secara teratur membuat konten terkait perjalanan yang menarik dan berkolaborasi dengan influencer terkenal dapat menjadi cara yang pasti untuk mempromosikan pariwisata. Di era digital ini sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan melalui teknologi. Salah satunya dengan memanfaatkan jejaring sosial sebagai sarana promosi. Yang kedua, memiliki duta pariwisata. Pada umumnya, setiap daerah memiliki duta wisata yang berperan sebagai simbol daerah untuk memberikan informasi wisata. Tentunya informasi yang berkaitan dengan tempat wisata di daerah tersebut. Duta pariwisata selanjutnya akan berperan aktif dalam mempromosikan pariwisata di daerah. Pemerintah daerah akan menyeleksi calon terbaik untuk menjadi duta pariwisata. Pemilihan duta pariwisata tidak hanya dijadikan ajang kontes, namun itu benar-benar perwakilan terbaik yang akan dipilih. Seorang duta pariwisata harus memiliki pengetahuan yang luas tentang isu-isu terkait pariwisata. Maka tak heran jika duta wisata ini bisa mengangkat berbagai atraksi wisata di suatu daerah. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana. Cara promosi pariwisata selanjutnya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Jika fasilitas tempat wisata memadai, nyaman, dan terawat, maka akan semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Terkadang beberapa wisatawan ragu untuk mengunjungi suatu tempat karena fasilitas yang disediakan tidak memadai. Misalnya, akses ke tempat wisata sulit, parkir terbatas, toilet kurang bersih, dan tempat ibadah tidak ada. Selain itu, area yang kotor dengan sampah juga akan mengurangi minat pengunjung untuk berkunjung. Oleh karena itu, perbaikan sarana dan prasarana dapat berdampak positif bagi daya tarik wisata. Fasilitas lengkap tersebut dapat dikomunikasikan kepada wisatawan melalui flyer, media sosial, dan seminar. Yang keempat, kerjasama dengan investor. Untuk mengembangkan daya tarik wisata lebih baik diperlukan kerjasama investor. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah yang bergantung padanya, tetapi juga sektor swasta. Untuk kerjasama ini harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Biasanya jika suatu destinasi wisata bekerjasama dengan pihak lain, maka pengelolaannya akan lebih terstruktur. Investor juga akan memberikan kesan yang baik pada pariwisata. Ini akan memungkinkan lebih banyak wisatawan untuk datang dan berkunjung. Kerjasama dengan investor juga akan berdampak baik bagi destinasi wisata itu sendiri. Pembangunan sarana dan prasarana di destinasi wisata tersebut juga akan lebih aman. Seperti yang dikatakan sebelumnya, fasilitas yang lengkap dapat menarik wisatawan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dibutuhkan untuk mengelola pariwisata juga dapat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan investor untuk mempromosikan pariwisata dengan sukses. Pertanyaan ketiga, strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata? Jawabannya, strategi yang digunakan dalam pemasaran pariwisata yang pertama, membangun identitas desa wisata, kedua, identifikasi target pasar, tiga, tetapkan harga berkunjung atau tur, empat, merumuskan unique selling position atau USP, lima, melakukan promosi di media online, enam, membuat dan optimalkan Google My Business untuk strategi pemasaran, 7. Membuat dan optimalkan konten pada situs web, 8. Membangun kemitraan, dan yang terakhir 9. Menyelenggarakan acara besar di tempat wisata. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran pariwisata? Jawabannya, dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata yang dapat diukur dengan 7 variabel atau 7P, yaitu 1. Produk atau produk merupakan penawaran berwujud dan tidak berwujud perusahaan kepada pasar yang mencakup kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan kemasan produk. 2. Harga atau price adalah sejumlah uang yang pelanggan bayar untuk produk tertentu. 3. Tempat atau place, kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk agar dapat diperoleh
dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 4. Promosi atau promotion, kegiatan yang dilakukan untuk mengomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 5. Orang atau people, semua pelaku yang turut ambil bagian dalam pengajian jasa dan hal ini mempengaruhi persepsi pembeli. 6. Proses atau proses, yaitu semua prosedur, aktual mekanisme, dan aliran aktivitas dengan mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atas operasi jasa. 7. Bukti fisik atau physical evidence, bukti fisik jasa mencakup semua hal yang berwujud berkenan dengan suatu jasa seperti brosur, kartu bisnis, format laporan, dan peralatan. Pertanyaan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital pariwisata dan strategi e-commerce dalam pemasaran pariwisata beserta tujuannya. Jawabannya, digital pariwisata adalah penggunaan internet dalam industri pariwisata, termasuk pengelolaan dan pemasaran, yang mana dalam pemanfaatan internet dengan menggunakan berbagai media yang dekat dengan masyarakat. E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet dan e-commerce, merupakan bagian dari e-business. Strategi e-commerce dalam pemasaran bisnis pariwisata yaitu yang pertama, Create and Google My Business atau GMB adalah aplikasi gratis yang disediakan oleh Google untuk mengelola keberadaan suatu objek wisata. GMB juga dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan antara tuan rumah dan calon wisatawan online lainnya seperti Traveloka dan lain-lain. Yang ketiga, buat situs web di Google dengan informasi wahana, jam operasional, tarif, penilaian, lokasi, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang keenam, tentukan satu pilihan sebuah objek wisata. Selanjutnya, buatlah video yang memasarkan objek wisata tersebut. Jawabannya, salah satu objek wisata yang saya pilih adalah Mickey Holiday Funland. Mickey Holiday Funland umumnya merupakan taman hiburan keluarga yang terletak di Sumatera Utara, tepatnya kawasan Brastagi. Alasan orang tertarik dan mengunjungi taman ini adalah karena banyak pilihan permainan atau wahana, udara yang sejuk dan segar, tempat yang bersih dan tertata rapi, terdapat hotel dan resort, dan banyak spot foto. Tentu saja kunjungan yang datang tidak lepas dari pemasaran yang dilakukan oleh tim Mickey itu sendiri. Beberapa strategi pemasaran yang diterapkan oleh Mickey Holiday antara lain, yang pertama, membuat dan membagikan brosur kepada publik. Yang kedua, memasarkan tiket masuk Mickey Holiday di marketplace seperti Indomaret, Alfamart, dan market online. Yang keempat, promosi dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok yang saat ini memiliki banyak pengikut. Yang kelima, buat konten di sosial media yang menarik wisatawan. Dan yang keenam, mengadakan promosi diskon. Baik, itulah jawaban dari soal yang sudah Ibu berikan. Mohon maaf Bu jika ada yang salah. Terima kasih Bu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.